Beberapa detik kemudian, duk, aku dan Mas Andri tabrakan. Maaf Tuan, saya buru-buru mau ke dapur. Aku mulai mencari alasan. Ina, aku mau bicara sama kamu. Ia memintaku untuk bicara dengannya. Tatapannya bingung dan aku memasang tatapan polos. Ada apa Tuan? Tanyaku menyelidik. Namun Mas Andri seperti bingung akan bicara padaku. Ia hanya menggaruk kening dengan pikiran tak karuan. Aku bisa melihatnya. Mas Andri amat bingung. Tuan, aku memecah lamunannya. Enggak jadi. Aku mau ke kamar lagi. Kamu gak usah bahas. Mas Andri beralasan. Dia segera membalikkan badan untuk menjauh. Aku tahu, Mas, kamu bingung. Kamu juga ingin merampas semua milikku, tapi tak bisa. Ting tong, ting tong. Suara bel berbunyi. Ingin kubuka, namun Mas Andri lebih dulu berjalan ke arah pintu. Mungkin tamunya. Dan yang datang adalah Maya. Si wanita itu lagi. Ya ampun, dasar kurang kerjaan. Halo, Mas. Maya mengecup pipi Mas Andri. Astagfirullah. Tahan, aku bukan cemburu, tapi kesal dengan kelakuan mereka. Ina, ngapain? Maya melihatku yang sedang memandangi mereka. Aku langsung tersenyum tanpa gugup, sesantai mungkin. Enggak, Non. Barusan saya mau bukakan pintu. Non udah masuk. Non mau minum apa? Tanyaku. Dia kini dibawa duduk oleh Mas Andri. Enggak usah. Aku kemarin sakit perut, Mas. Dan aku yakin pasti Ina yang masukkan serbuk pencuci perut di minumanku kemarin. Kemarin kan aku habis minum jus jeruk buatan kamu. Maya menuduh. Tatapan matanya melayang ke arahku. Mas Andri heran. Ya ampun, Non, mana berani saya masukkan kayak gituan. Semasih di sini sampai pulang, Non kan baik-baik saja. Saya tak mungkin berbuat jahat pada Non. Pasti Non habis makan yang pedas ya. Jelasku pelan, tanpa raut gugup atau nada gagap. Alah, kamu sirik sama aku kan? Aku sebentar lagi jadi majikan kamu. Terus kamu iri sama aku. Cungurnya mulai menggelitik telinga. Namun aku hanya diam. Non pasti sudah makan yang pedas ya? Tanyaku lagi pelan. Mas Andri melipat keningnya. Iya kali sayang, kamu makan pedas. Gak mungkin Ina sirik sama kamu. Kan kemarin kamu ambil minuman milik aku. Jadi kalaupun Ina memang masukkan serbuk itu, buat aku dong. Dan buat apa? Sirik apa sama aku? Mas Andri mulai paham. Mas, kok kamu jadi belain dia sih? Aku itu pacar kamu. Kita bentar lagi nikah. Kok kamu belain pembantu ini? Cerocos Maya lagi. Ia terlihat kesal pada Mas Andri yang seperti membelaku. Oh, dia pasti cemburu. Jelaslah, wajahku ayu, kulitku putih dan merona. Perawakanku lumayan imut. Haha, memuji. Bukan gitu. Aku bukan bela dia. Tapi pasti kamu habis makan pedes. Kamu kan suka pedes, kata Mas Andri. Kini tangannya mulai meraba-raba tangan Maya. Iya sih, aku habis makan pedes. Tapi gak pernah sampai kayak kemarin malam. Mual, sakit, pusing. Untung saja aku gak muntaber. Celetuk Maya lagi. Ia menjelaskan. Memang aku kasih dia serbuk pencuci perut yang akan bereaksi amat sangat bila ia memakan makanan pedas. Tuh kan, ya sudah, kita ke kamar. Aku mau tagih janji kamu, kata Mas Andri sambil mencolek hidung Maya yang tak semancung indera penciumanku. Ayo, tapi kamu akan kasih apa yang aku mau kan? Mereka bicara sambil melangkah pergi menaiki tangga. Tak hiraukan aku lagi. Dasar, jangan-jangan mereka ingin berbuat di kamarku. Tidak boleh terjadi. Benar saja, mereka berdua makin mendekat ke arah kamar lantai atas. Di sana kamar utama kami, dan aku tak mau kamarku mereka pakai untuk berbuat hal yang menjijikan. Setelah kedengarannya mereka masuk kamar, aku mengintip sedikit. Aku dengar Mas Andri sedang merayu-rayu si Maya. Kurang ajar, aku harus cari ide untuk menggagalkan niat mereka dan segera berlari ke bawah menemui si Mbok. Mulai berteriak, "Mbok, aku ke gudang dulu. Aku akan bawa sesuatu." Pasti teriakanku terdengar oleh mereka. Namun mereka belum tahu.
Aku membisikkan sesuatu pada Simbok setelahnya, supaya ia gagalkan rencana mereka yang akan berbuat itu. Simbok segera berlari kelihatannya ke arah lantai atas. Aku sudah mendengar Simbok mengetuk pintu beberapa kali. Belum terbuka. Tak terbayang mereka yang akan melucuti pakaian terhambat oleh gangguan Simbok. Dor, dor, dor. Simbok menggedor pintu. Pasti diiringi jeritan murka atas kelakuan mereka. Terdengar pintu membuka. Kenapa sih, Mbok? Mas Andri kedengarannya bertanya dengan kesal pada Simbok. Pasti gara-gara niatnya gagal. Aku segera berlari ke gudang dengan cepat. Ku ambil sebuah foto di mana terdapat foto aku dan Mas Andri. Ku pilih yang menggunakan pakaian biasa, supaya ada alasan nantinya untuk dia mengelak. Kalau aku ambil foto yang memakai baju menikah, dia pasti akan lebih bingung untuk cari alasan. Kalau dia beralasan, akan kupikirkan rencana mendadak. Aku pura-pura seakan shock dan pingsan. Setelah melihat foto itu, kutindihkan sebuah kayu di mana mereka akan menyangka kalau aku pingsan karena tertindih kayu jatuh di bagian kepalaku pula. Beberapa saat kemudian mereka datang. Pastinya Simbok, Maya dan Mas Andri. Hah, Mbok? Dia kenapa? Tanya Mas Andri panik. Aku masih pura-pura pingsan. Alhamdulillah, mereka tak jadi berbuat hal laknat di kamarku. Enak saja. Mas, foto. Terdengar Maya berbisik demikian. Pasti mereka ketakutan. Ayo, ambil foto itu. Mas Andri menyuruh Simbok mengambil foto kami, dan disuruhnya Simbok untuk menyembunyikan lagi foto itu di tempat lain. Iya, Tuan. Tadi Simbok dengar Ina mau ke gudang. Simbok baru tahu kalau di gudang ada foto-foto itu. Dan baru saja Simbok mau melarangnya, Ina sudah jatuh. Mungkin tertimpa kayu ini, Tuan. Simbok berusaha meyakinkan. Aku seperti diraih dan dipangku oleh Mas Andri. Ku dengar Maya ketakutan. Mas, ini gimana? Dia pasti curiga soal foto itu. Aku mendengarnya. Pintar juga aku pura-pura pingsan. Dan sebentar lagi aku akan segera menyudahi ini. Takutnya aku malah tertawa. Simbok nanti akan ulaskan minyak kayu putih untukku. Aku dipangku dan diletakkan di sebuah kasur empuk. Dan ternyata sofa. Aku dibaringkan di atas sofa ruang tengah. Tuan, biar Simbok yang urus Ina. Tuan gak usah khawatir, kata Simbok. Ia mendekatkan minyak kayu putih ke hidungku. Enggak, Mbok. Pas bangun Ina pasti tanyakan tentang foto itu. Awas, Mbok, jangan jelaskan apapun, atau Mbok aku pecat. Terdengar bisikan Mas Andri mengancam Simbok. Iyo, Tuan. Aku terbangun setelah beberapa saat. Yang kulihat pertama adalah wajah Mas Andri dan Maya. Mereka seakan berharap kalau aku masih amnesia. Pura-pura pening dan pusing. Ini di mana? Tanyaku menyelidik. Simbok, Maya dan Mas Andri masih cemas. Mas Andri. Dan aku memanggil nama suamiku. Sontak, wajah Mas Andri dan Maya mulai memucat. Simbok pun belum ku beritahu tentang sandiwara ini. Wajah Simbok bingung sekali. Hah? Mas Andri super kaget. Mas, aku kenapa? Aku pura-pura sembuh dari amnesia. Namun, haha. Simbok kedip-kedipkan mata. Tanda tak mengerti denganku. Namun aku tak hiraukan dulu. Biar Simbok juga berpikir. Kamu siapa? Kamu juga. Aku menanyakan siapa Simbok, siapa Maya. Jelas semuanya kaget. Maya mulai berlindung di balik tubuh Mas Andri. Dia mulai ketakutan. Bahkan sesekali ia palingkan pandangan saat ku tatap. Mas, kok kamu diem? Lalu kamu siapa? Aku menanyakan perihal wanita parubaya yang ada di sampingku. Mbok Mun. Aku pura-pura tak mengetahuinya. Dan kamu siapa? Ngapain kalian di sini? Ini rumahku kan? Aku bangkit, lalu menyelidik. Dan intinya aku akan buat kalau amnesiaku pulih. Namun aku hanya mengingat Mas Andri saja. Tak lebih, hanya Mas Andri saja. Mas, panggil dokter. Bisik Maya menyuruh Mas Andri memanggil dokter. Biarkan mereka memanggil ahlinya untuk cek kondisiku. Toh nanti juga dokter akan tahu sepengecekannya yang diutarakan olehku. Bajuku kok gini, Mas? Ini ada apa? Aku pura-pura terkejut dengan pakaian yang aku kenakan. Sebuah pakaian sederhana pakai rok pula. Maya dan Simbok memasang wajah bingung.
Malah wajah si Maya makin pucat. "Kamu siapa?" tanyaku pada Simbok lagi. Mas Andri terdengar memanggil dokter. Ia menyuruh dokter untuk segera datang. Non sudah pulih? Ini Simbok." Jelas Simbok dengan raut kaget. Malah kini bola matanya berkaca-kaca haru. Simbok akting pula. "Simbok? Siapa? Dan kamu siapa? Tunggu, yang aku ingat hanya suamiku, Mas Andri. Kenapa ini? Ada apa, Mas?" Aku pura-pura histeris, biar Maya pikir aku tak mengingat kejadian mereka. Aurel, kamu?" Mas Andri mendekat. Langsung saja ku peluk suamiku di hadapan si Maya, biar ia kebakaran jenggot. Karena aku tak mau mereka terus, aku jalankan plan B. "Haha. Mas, aku kok gak inget siapapun. Aku cuma inget kamu suami aku. Dan ini rumah siapa? Rumah kita kah?" tanyaku penuh cemas dan histeris. Aku harus pastikan mereka percaya. Mereka pasti makin bingung. Perlahan Mas Andri membalas pelukanku. Sesekali menoleh ke arah Maya. "Lihat, aku akan terus bersandiwara untuk melancarkan aksi kalian. Eits, tapi jangan kegirangan. Kah, kamu ingat aku? Aku teman kamu," celetuk Maya gagap. Simbok heran. Ia bingung harus bagaimana. "Teman? Benarkah? Aku tak tahu." "Tolong panggil dokter, Mas. Aku ingin tahu kondisiku ini. Tolong." Aku menangis. "Iya, aku sudah panggil dokter." Mas Andri menyeka air mataku di depan Maya. Dan Simbok pasti bingung. Dia tak ku beritahu sejak awal. Malah Simbok pasti berpikiran kalau aku benar amnesia lagi. Bersambung.